with the Iranian people. The Iranians see that every day they're murdering people in Gaza, even. Apa jadinya jika negara paling kuat di dunia justru memilih menjauh, tepat ketika lawannya sedang memperlihatkan dukungan dari dua kekuatan besar lain? Di tengah ketegangan yang makin panas, laporan menyebut kapal induk nuklir Amerika Serikat bergerak menjauh dari perairan Iran. Namun pada saat yang sama, China dan Rusia justru tampil semakin berani. Mereka datang dengan latihan tempur gabungan, pergerakan pesawat kargo militer, bahkan langkah mencurigakan seperti mematikan transponder radar, sebuah sinyal yang biasanya hanya muncul dalam operasi serius. Pertanyaannya pun mengganggu. Apakah Washington mulai kehilangan kendali atas rencana besarnya? Atau ini justru awal perubahan peta kekuatan Timur Tengah yang selama ini didominasi Amerika? Hubungan Iran dengan China dan Rusia tidak lahir dari satu pertemuan mendadak. Ini adalah proses panjang yang menguat perlahan justru ketika tekanan Amerika semakin keras. Puncaknya terjadi pada awal Februari saat Teheran, Beijing, dan Moskow secara bersamaan mengumumkan fakta strategis trilateral. Sinkronisasi pengumuman ini bukan kebetulan. Itu adalah pesan politik bahwa langkah ini sudah dipersiapkan matang, bukan reaksi emosional sesaat. Kesepakatan tersebut mencakup kerjasama energi, jalur perdagangan, koordinasi militer, hingga strategi diplomatik. Meski belum berbentuk aliansi formal seperti NATO, fakta ini cukup untuk menggeser persepsi global. Iran kini tidak lagi berdiri sendirian. Dukungan China dan Rusia juga muncul pada momen paling genting bagi Teheran. Ketika sanksi menekan ekonomi, pembicaraan nuklir menemui jalan buntu, dan ancaman militer meningkat, Beijing secara terbuka menolak campur tangan asing terhadap Iran. Moskow pun menegaskan bahwa kebijakan nuklir dan hak atas uranium adalah urusan Iran sepenuhnya. Ini bukan hanya kata-kata, melainkan perlindungan diplomatik nyata di forum internasional. Langkah politik itu segera diterjemahkan ke lapangan lewat latihan perang laut gabungan. Armada Iran, China, dan Rusia kembali bermanuver di Teluk Oman hingga dekat Selat Hormuz. Jalur vital tempat sebagian besar pasokan energi dunia melintas. Kawasan ini bukan sekadar laut biasa, melainkan titik sensitif yang bisa mengguncang ekonomi global. Latihan ini memang pernah terjadi sebelumnya, tetapi waktunya kini terasa jauh lebih tajam. Ketika kapal induk Amerika masih berada di sekitar kawasan, kehadiran dua kekuatan besar di sisi Iran menjadi sinyal pencegah. Ada koordinasi, ada kesiapan, dan ada pesan bahwa tekanan terhadap Teheran tidak lagi sesederhana dulu. Kerjasama Iran dengan China dan Rusia tidak berhenti pada fakta politik atau perlindungan diplomatik. Setelah fondasinya mengeras, dukungan itu bergerak memasuki wilayah yang jauh lebih berbahaya, sektor keamanan dan militer. Dan di titik inilah, hubungan tersebut mulai terasa nyata bukan di meja perundingan tetapi di medan strategis. Langkah pertama yang paling menonjol adalah penguatan kemampuan ISR, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Dalam bahasa sederhana, ini adalah kemampuan untuk melihat, memantau, dan membaca lawan sebelum lawan sempat bergerak. China disebut memainkan peran besar dalam memperluas mata di langit Iran. Melalui teknologi penginderaan, akses citra satelit komersial, serta pertukaran pengalaman kontra-intelijen, Teheran kini memiliki pemahaman yang jauh lebih detail mengenai pergerakan aset Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan. Dalam perang modern, siapa yang lebih dulu mendeteksi ancaman biasanya memegang kendali lebih dulu. Dampaknya tidak hanya terjadi di udara. Di dalam negeri, efektivitas kontra-intelijen Iran dilaporkan meningkat drastis. Aparat keamanan berhasil menyita kiriman senjata ilegal dalam jumlah besar. Puluhan ton perlengkapan yang diduga disiapkan untuk fase lanjutan kerusuhan. Stun gun bertegangan tinggi, pisau tempur, hingga aksesoris senjata laser diamankan sebelum sempat digunakan. Ini menguatkan dugaan bahwa dukungan intelijen eksternal, terutama dalam membongkar jaringan infiltrasi, memiliki peran krusial. Pengalaman China dalam menumpas jaringan intelijen asing di negaranya sendiri disebut menjadi acuan penting bagi Iran. Di sektor persenjataan, bantuan yang datang juga bukan sekadar simbol. Dari China, Iran memperoleh radar YLC-8B, sistem peringatan dini strategis yang dirancang untuk menghadapi ancaman generasi baru.
Radar ini diklaim mampu mendeteksi pesawat siluman dari jarak sangat jauh, bahkan platform paling canggih seperti B-2 Spirit. Dalam skenario konflik, YLC-8B berfungsi sebagai penjaga gerbang, memberi peringatan sejak ancaman masih ratusan kilometer, lalu mengarahkan sistem pertahanan udara Iran untuk merespon secara presisi. Serangan mendadak kini menjadi jauh lebih berisiko. Keunggulan lain radar ini adalah mobilitasnya. Dengan kemampuan berpindah cepat setelah memancarkan sinyal, sistem ini sulit dihancurkan lewat serangan balasan presisi. Sementara itu, Rusia memperkuat sisi kekuatan darat. Helikopter serang Mi-28NI Night Hunter memberi Iran kemampuan tempur malam yang agresif, efektif untuk dukungan pasukan dan operasi anti-infiltrasi. Dipadukan dengan kendaraan lapis baja Spartak MRAP, mobilitas dan perlindungan pasukan Iran meningkat signifikan, terutama menghadapi ancaman asimetris dan kerusuhan bersenjata. Namun setelah sektor militer dan keamanan Iran diperkuat, pertanyaan yang paling menentukan justru muncul. Sampai sejauh mana Cina dan Rusia benar-benar siap ikut bermain? Beijing dan Moskow memang berdiri di sisi Teheran, tetapi dukungan itu tidak pernah bersifat tanpa batas. Cina bergerak dengan logika yang sangat pragmatis. Fokusnya bukan mencari perang terbuka, melainkan menjaga jalur energi, memastikan stabilitas kawasan, dan menahan dominasi Amerika Serikat. Karena itu, dukungan Beijing lebih banyak hadir dalam bentuk politik, ekonomi, intelijen, serta teknologi pertahanan, bukan pengerahan pasukan tempur. Rusia pun mengambil garis serupa. Pernyataan keras para pejabat Moskow soal risiko Perang Dunia Ketiga lebih berfungsi sebagai alat pencegah strategis. Cina dan Rusia sama-sama ingin membuat biaya serangan Amerika setinggi mungkin, sambil tetap menjaga jarak aman agar konflik tidak berubah menjadi konfrontasi langsung antar kekuatan nuklir. Batas dukungan inilah yang justru menciptakan efek berantai besar. Poros Iran-Cina-Rusia tidak berhenti di Teluk, tetapi merambat ke panggung geopolitik dunia. Posisi tawar Iran kini meningkat tajam. Dukungan dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB memberi Teheran perisai diplomatik yang sulit ditembus. Pada saat yang sama, peningkatan kemampuan pertahanan, dari radar hingga sistem penangkal serangan, menjadi kartu strategis yang mengubah perhitungan militer lawan. Iran tidak lagi dipandang sebagai target mudah, melainkan negara yang mampu membuat perang menjadi panjang, mahal, dan penuh risiko. Realitas ini mulai memengaruhi negara-negara Arab. Banyak di antara mereka memilih menurunkan tensi dan menjaga jarak dari konflik terbuka. Yordania secara terbuka menyatakan wilayah darat dan udaranya tidak akan digunakan untuk menyerang Iran, meskipun tetap menjadi tuan rumah bagi pasukan Amerika. Sikap serupa, meski lebih berhati-hati, juga terlihat di beberapa negara Teluk. Mereka memahami bahwa perang dengan Iran akan langsung mengguncang stabilitas dalam negeri, ekonomi, dan keamanan energi. Tidak ada yang ingin berubah menjadi medan tempur atau sasaran balasan. Bagi Amerika Serikat, situasinya semakin rumit. Secara teori, Washington masih unggul secara militer. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa konflik dengan Iran tidak akan cepat atau bersih. Iran mampu mengancam aset laut Amerika dengan drone dan rudal, baik dari persenjataannya sendiri maupun melalui jaringan sekutunya di kawasan. Setiap eskalasi berisiko memicu respons berlapis, dari Teluk hingga Mediterania, dan menyeret lebih banyak aktor regional. Kondisi ini memaksa perubahan nada di Washington. Dari ancaman terbuka, arah mulai bergeser ke jalur diplomasi. Amerika Serikat akhirnya menyetujui kelanjutan negosiasi nuklir dengan Iran, dengan Oman kembali menjadi mediator. Pesannya jelas, biaya perang kini terlalu tinggi, sementara peluang kemenangan cepat semakin kecil. Bagi Iran, ini adalah momen konsolidasi. Dukungan internasional yang lebih kuat, posisi regional yang makin diperhitungkan, dan kesiapan pertahanan memberi ruang napas di meja perundingan. Dan bagi dunia, ini menjadi pengingat bahwa dalam geopolitik modern, kekuatan tidak selalu diukur dari siapa yang menembakkan peluru pertama, tetapi siapa yang mampu memaksa lawannya memilih untuk tidak menembak sama sekali.
Ancaman perang antara Amerika Serikat dan Iran jelas bukan sekadar bentrokan dua negara. Sejumlah analis menilai bahwa jika jalur militer benar-benar ditempuh, dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Profesor Syed Muhammad Marandi dari Universitas Teheran, misalnya, menegaskan bahwa Iran jauh lebih kuat dibanding gambaran yang sering dibangun banyak pihak. Menurutnya, serangan Amerika bukan hanya akan memukul Teheran, tetapi juga berpotensi menyalakan api di seluruh kawasan, sebab Iran tidak berdiri sendirian. Serangan langsung terhadap Iran bisa memicu respons berantai dari jaringan sekutu dan kelompok yang memiliki kedekatan strategis dengannya, mulai dari Yaman, Irak, Lebanon, hingga Suriah. Dalam skenario seperti itu, konflik yang awalnya bermula dari satu titik bisa dengan cepat berubah menjadi peperangan regional berskala luas. Inilah yang membuat banyak pemimpin di Timur Tengah maupun di luar kawasan merasa cemas. Mereka khawatir satu serangan saja sudah cukup untuk memperluas perang jauh melampaui perkiraan awal Washington, menyeret banyak aktor dan menciptakan krisis keamanan yang lebih sulit dikendalikan.